Dan ini dia, kita langsung aja minum jus sambil naik komodi putar. Cus, langsung ke Bermuda Remastered kali ini. Oke, mantap banget, kita terbangkan langsung pesawatnya di antara Hadian Creek dengan juga Mars Electric menuju ujung CPR, dan pembagian pesawat masih cukup bijaksana sang pilotnya, dan nggak bingung-bingung banget buat tim yang ada drop point di area The Circuit atau juga serta keratonnya. Masih bisa lah ya. Iya. Begitu jauh. Kalau kita lihat juga, ini masih baru-baru banget ya. Ibaratnya ini masih kayak early game banget. Sudah terlihat dua tim yang bakal saling bersikutan, yaitu Super DG dengan RRQ, Viva RRQ kali ini. Dua tim ini berada di daerah yang sama, Pocinok, tetapi dari rival lebih menyingkir sedikit ke area Mars Electric untuk bermain aman ketika ada teman-temannya terculik. Dia masih bisa untuk survive. Iya, kemarin juga ada permainan yang luar biasa dari teman-teman DG ya, dimana mereka didatangin oleh dua tim yang berbeda, disamperin gitu sama Aura dan satu lagi apa ya kemarin? Dragon Phoenix. Tapi malahan mereka dari Aura dan Dragon Phoenixnya yang berhasil untuk diluluh-ratakan oleh teman-teman dari tim DG. Namun kita lihat dulu gimana dari seorang Riva terlalu overpick, gua rasa posisinya terbaca dengan sangat jelas oleh teman-teman dari RRQ Kazu, dan langsung saja dijatuhkan tanpa ada basa-basi lagi. Masih belum ada backup yang cukup baik dari teman-temannya yang lain. Sementara kita lihat Legolat, ini dia sang kapten kita coba untuk scouting terlebih dahulu, mencari posisi yang lebih nyaman lagi, dan berhasil dipulangkan begitu saja dari seorang Riva. Karena tadi ada satu pergerakan dari Riva yang menurut gue itu terlalu overpick, dimana dia belum punya face juga yang cukup memumpuni gitu kan, yang akhirnya terbuka posisi secara jelas dengan dari teman-teman RRQ Kazu langsung free hit ke arah dia gitu. Ya, ini menurut gue juga untuk RRQ itu dia kayak ngebuka banget biar musuhnya tadi itu kayak lebih leluasa untuk nembakin dia, dan juga secara nggak langsung legalot dengan penggunaan AC-18 yang benar-benar akurasinya bisa dibilang tepat banget ya. One shot, one kill dengan satu peluru langsung mengenai kepala dengan senjata yang benar-benar menurut gue ini OP banget. Kehadiran senjata ini benar-benar OP, dimaksimalkan juga sama kapten kita sehingga membuahkan hasil untuk satu poin pertama. Membuka first blood kita pada malam hari ini. Tapi untuk ngebahas pembuka poin baru, Dewa juga pagi-pagi udah ngebuka untuk revive baru. Iya, tadi gue lihat sempat ada notifikasinya, kita lihat bahwa Dewa menghidupkan satu orang temannya. Mungkin berarti ada peperangan yang terjadi juga di sisi lain. Namun kita beralih, ini Gedai dalam ancaman yang cukup serius, di mana ada Rans Esports di sana yang lengkap 4 playernya hadir kali ini, memberikan ancaman yang menurut gue ini udah panas dingin dari seorang Gedai ya, karena kita bisa lihat Gedai seorang diri aja di sini. Teman-temannya yang lain mungkin melakukan split rotation, yang akhirnya Gedai mungkin harus bisa untuk berkamuflase menjadi angin. Ya, agar tidak terlihat dan tidak terbunuh lebih tepatnya. Hanya bisa dirasakan saja. Ya, hanya bisa dirasakan, tapi tidak untuk dimiliki. Tidak untuk kenapa sendiri gitu. Kayaknya bakal ada open fire, dan gue lihat ternyata udah ada teman-teman yang langsung backup. Kali ini ada seorang Bocil, ada tembakan yang cukup legit ke arah teman-teman dari Rans Esports, di mana satu playernya itu Rama berhasil dijatuhkan begitu saja. Orang sudah mulai diaktifkan kali ini. Bakal coba di end dulu, karena kalau nggak di end itu bakal ngasih info ke teman-teman yang lain bahwa Bocil ada di atas, dan Rama berhasil tumbangkan. Namun ada serangan balasan 1-1 kali ini antara Rans Esports dan juga tim saudara Esports Goboba ya. Dimana kita lihat Rans Doms juga harus pulang, dijatuhkan. Belum pulang sih, tapi udah dijatuhkan. Dan langsung dipulangkan bahkan secara cepat. Berarti ini tinggal 2 manpower aja yang tersisa dari teman-teman tim Rans Esports, dan ini akan menjadi 2 versus 2 tentunya karena Bocilnya lagi knock. Masih kenok juga, dan udah pulang udah pulang 2 lawan 2. Bisa dibilang adil. Granat loh. Granat. Nah, langsung juga Clay dibunuh sama si Ren. Rupanya Dewa udah saling bersikutan juga dengan Phantom 9 di sisi lain. Tapi gue lebih pengen terfokus untuk dua tim ini di area Nurekdam, yaitu dari tim Rans yang emang awalnya itu Gedai, yang coba untuk mantekin dulu, memberikan info kepada teman-temannya, dan temannya juga datang dengan sigap dan tepat tanpa perlu lama-lama, dengan timing yang pas banget. Datangnya menggunakan unsped tepat di atas teman-teman dari Rans. Hampir aja Rans itu keculik sekitar 3 player. Untungnya dari Ramah yang berada di bawah, responsif golnya cepat juga. Dan untuk segi positioning dia dari bawah itu agak sedikit sulit terkena hit, di mana satu player dari tim Ses itu udah terculik ya, kalau nggak salah itu dari si Siro yang udah ke pick off tadi, dan nggak bisa, niatnya ingin di revive tuh, tapi nggak sempat untuk di revive karena posisi yang cukup sulit. Dan juga mereka dua tim ini antara Rans dengan Ses belum terlalu jauh pergerakannya, masih ada di tempat yang sama dan saling culik-menyulik. Kupel pun juga udah harus terjatuh lagi di tangan si Iki. Jadi ibaratnya kedua tim ini tuh baru aja saling bersikutan dan
ketika dihidupkan si Rans ini tuh kayak inisiatif aja nih pasti fix bakal turun ke sini lagi temannya. Yes, Sehingga dia betul. tuh kayak nggak mau meninggalkan tempat itu, stay dulu aja dan mungkin bisa mendapatkan poin tambahan dari musuh yang baru hidup. Iya, mereka masih mencari peluang yang lain ya. Ternyata masih nggak mau untuk reset, karena kalau misalnya gua jadi ses, gua akan mereset kembali. Ini masih menit pertama juga. Ya. Dalam segi resource masih sama-sama minim. Kalau gue jadi mereka, gue akan memaksimalkan resource terlebih dahulu, baru gue melakukan team fight ulang gitu ya. Iya, Tapi ya mungkin mereka pengen coba untuk dapetin peruntungan-peruntungan lainnya, it's okay. Mungkin mereka pede banget sama mekanik mereka, nggak masalah, itu bisa dijalanin juga. Tapi kita move terlebih dahulu ke POV-nya dari teman-teman Rans. Ternyata ini yang baru kita omongin, masih aja nih ya, masih saling kesel-keselan kalau gue lihat ya. Dimana dari Rans Esports sendiri kali ini dengan 3 player yang masih tersisa harus berhadapan dengan teman-teman dari tim SES. Tadi kalau nggak salah udah ada 1 player dari tim SES yang dipulangkan juga ya. Jadi ini 3 versus 3 harusnya cukup seimbang. Namun secara setup gue lihat dari tim Rans ini cukup berbahaya. Satunya terlalu jauh di sana terpisah. Sedangkan dari tim SES itu mereka udah barengan di satu tempat yang sama. Tapi keributan yang terus-menerus terjadi di sini memancing tim lain untuk datang. Eko Briele kali ini bakalan datang untuk join menjadi orang ketiga antara tim Rans Esports dan juga SES Goboba. Gue nggak tahu bakalan kayak gimana, karena di sini kita lihat dari seorang Iki sudah dekat banget sama teman-teman dari tim Eko. Dimana dari seorang Merch sudah mulai mendengar adanya suara step yang bakalan coba dicari menggunakan vehicle terlebih dahulu, mundur sedikit mencari pos yang lebih aman. Udah cukup terbakar dari vehicle-nya, ini benar-benar harus turun dulu, tapi mau gak mau dipaksain sedikit lah ya buat jalan dulu untuk cari tempat yang paling aman. Itu Iki doang loh sendirian bisa mukul mundur teman-teman dari Eko. Gila banget. Kalau kita lihat juga dari Eko ini emang kayak nggak mau nggak mau terburu-buru, karena sebelumnya di match sebelumnya ketika Eko ini ngelihat ada 1 orang aja di depannya itu mereka langsung nabrak. Dan menurut gua malam hari ini tuh mereka bermainnya emang harus benar-benar sabar untuk mendapatkan poin penuh, karena untuk meninggal ketertinggalan mereka di poin saat ini, karena poin saat ini juga itu mereka benar-benar ada di buncit banget, peringkat paling bawah dengan total poin yang belum nyampe 100. Jadi mereka memikirkan ulang ketika mereka ingin berperang kali ini pindah Juli. Oke, Zeus, ternyata pagi-pagi harus runtuh langsung begitu saja. Masih belum ada revive yang dilakukan. Terlalu sempit gua rasa. Hati-hati, sudah banyak utility bertebangan di sana. Bakal sedikit mengancam, tapi teman-teman dari MDR di sana masih cukup rapih. Gue lihat Haidans menjadi tameng bagi teman-teman dari MDR, maju paling depan, coba mengobrak-ngabrik formasi dari teman-teman tim DG, di mana 2 player dari tim DG berhasil dijatuhkan, bahkan 3 kali. Andrio langsung dipulangkan saja DG Esports dengan cepat oleh teman-teman dari MBR. Peran dari seorang Haidans di sini luar biasa penting. Kalau lu lihat tadi, Haidans bener-bener jadi seorang raser yang luar biasa, gila banget sih maju ke arah depan. Tapi kita move lagi nih teman-teman dari tim First Riders bakal langsung berhadapan dengan teman-teman dari EVOS Immortal, di mana Rasya, oh my god, Rasya ditembakin sama Uwai, nggak dikasih ampun, 1 hit langsung jatuh. Ini menjadi informasi yang cukup baik. EVOS Immortal melakukan satu upaya ras ke arah teman-teman dari First Rider, namun Jujun harus terjatuh di sana. Begitu pula dengan Rasya, masih belum ada backup dari seorang Mans. Anca akan berhadapan langsung dengan seorang Mans dan berhasil dijatuhkan. Sementara Diwan dari arah belakang masih belum tersentuh, nampaknya langsung maju ke arah depan Diwan. Mau nggak mau, nggak ada pilihan lain. 2 player dari EVOS Immortal yang terjatuh, ini harus menjadi informasi berhasil di revive. Teman-teman dari First Rider kali ini udah coba untuk reset ulang. Zek dengan SP yang cukup low di sana mencoba untuk sedikit lebih maju, namun Uwai berhasil dijatuhkan. Anca pun masih belum ada penyelamatan yang cukup baik. Scoopers menjadi santapan berikutnya untuk teman-teman dari EVOS Immortal, sisa 1 player aja dan berhasil dipulangkan. Begitu saja EVOS Immortal sudah mulai terbakar nampaknya, Azurin. Ya, berawal dari MVR Epsilon yang berperan di area Pocino akan mengadakan Super DG yang sebelumnya kita lihat di gameplay kemarin. Super DG itu benar-benar kuat, tetapi malam hari ini kekuatan Super DG langsung dipatahkan oleh MBR dengan peran penting dari seorang Haidans untuk membuka jalan bagi teman-temannya. Walaupun Zeus terjatuh sempat untuk dihidupkan, tetapi Zeus karena ingin membantu peran teman-temannya, dia pun rela untuk terjatuh lagi. Walaupun terjatuh yang kedua kali, dia membuahkan hasil dengan ratanya Super DG. Disusul juga di sisi lain, di mana teman-teman dari EVOS Immortal yang udah bersikutan dengan First Rider Storm diawali oleh Jujun yang terjatuh. Tetapi dengan terjatuhnya Jujun itu menurut gua kayak seperti pancingan atau umpan untuk First Riders coba untuk membuka warnya juga ke arah EVOS. Dengan seperti itu juga ada leluasa, ada chance penuh terlihat dari keterburuan teman-teman First Rider Storm untuk membuka war ke arah depan, sehingga itu dimanfaatkan dengan baik. Yang awalnya EVOS terculik 2, malah sebaliknya bahkan First Rider Storm terculik 3, misalkan 1 orang. Dan juga daripada itu ada 1 chance penuh dan momentum yang tepat dimanfaatkan oleh EVOS untuk mengatakan First Rider Storm. Dan di sisi lain juga baru aja nih SES Goboba udah ke pick off 1 orang. Udah ke pick off 1 orang, tapi masih berhasil untuk dibangunkan kembali dari seorang Gedai. Coba untuk melakukan healing senyap, gulung-gulung medkit di luar zona. Dari arah belakang ada
satu upaya flanking yang dilakukan menggunakan beberapa kendaraan yang sudah coba untuk memberikan satu distraksi, namun bocil ternyata kalah cepat. Gedai pun langsung dijatuhkan, begitu saja 3 player dari tim SES harus terjatuh, menyisakan 1 player dari tim SES Goboba kali ini yang harus memutar otak gimana caranya at least bisa selamatin satu temennya biar ada bala bantuan. Tapi menurut gue terlalu susah karena posisinya sudah mulai terbaca sangat jelas, langsung diras begitu saja, mencoba mengurung dirinya menggunakan glue wall, keluar dari glue wall nggak bisa kemana-mana, dan SES Goboba kali ini nggak bisa melanjutkan perjalanannya, harus puas saja di posisi ke-10. Tapi kita ngomong-ngomong tentang EVOS Immortal, balik lagi kali ini EVOS Immortal terlibat banyak pertengkaran. Kali ini mereka sudah cukup berdekatan dengan teman-teman dari MBR, dan gua rasa MBR pun sudah menotis kehadiran teman-teman dari EVOS Immortal ini, Azuri. Ya kalau menurut gue EVOS Immortal posisinya seperti ini emang benar-benar dibilang susah. Dan emang kalau mau bergerak mereka memikirkan dengan matang. Secara posisi mereka berada di tengah-tengah di area rumah labirin. Itu juga ada dari Void 69 di sisi sebelah kiri rumah 3. Itu ada dari Dewa di rumah bolongnya, itu bahkan ada dari MBR. Jadi mereka emang benar-benar kejepit. Ketika mereka ini udah diras oleh salah satu tim yang ada di depan mereka, otomatis peperangan ini memicu 2 tim yang berada di belakang coba untuk jatuh fight. Kemungkinan aja EVOS bakal menjadi third party atau fourth party dari teman-teman yang baru datang. Dan Chaos untuk segi Rizzo otomatis dia bakal juga untuk dihabiskan dan direpotkan. Karena dari segi posisi seperti ini untuk chance-nya ketika diras sulit untuk bertahan. Yap, betul sekali. Dan tadi kita lihat ya Rasya mendapatkan tembakan pembukaan yang sangat sakit. HP udah gelap banget tadi tapi masih berhasil untuk melakukan healing, dan lagi-lagi dibuka oleh Jujun dan juga Rasya yang berhasil untuk dijatuhkan. Namun Rasya masih bisa untuk diselamatkan, begitu pula dengan Jujun. Wah, ini sih harusnya jadi informasi yang bagus untuk teman-teman dari MBR, dan bener banget kata Azuri, suara tembakan demi tembakan yang memancing tim lain untuk datang. Lu lihat bakal ada third party sebentar lagi yang mendekat ke arah mereka, di mana kali ini EVOS akan sedikit terjepit nampaknya. Ada teman-teman dari Dewa United, ada teman-teman dari MBR. Ini benar-benar bakalan jadi apa ya? Jadi pertempuran yang menurut gua bakalan kacau banget, di mana EVOS mereka menepati satu bangunan yang ini tuh bakal terus dipantengin terus nih sama teman-teman dari Dewa dan juga MBR. Keluar bakal langsung ditembakin habis-habisan. Tapi kita beralih terlebih dahulu ya, di mana Rans Esports akan terlibat satu pergesekan lagi. Dan ini benar-benar mepet banget sama zona ramanya, udah terjatuh di sana Zoom. Oh my god, tidak disadari dari belakang ada unpredictable moment dari seorang Easy PG yang berhasil dijatuhkan. Zona sudah mulai menyempit lagi dan lagi, namun Zoom kali ini 5 poin eliminasi dirasa belum cukup. Ternyata masih lapar Zoom Esports, masih mencari target selanjutnya. Udah terlihat satu player di depan pintu, bakal coba dilempar satu buah peluru yang sangat sakit, dan dengan sangat cepat langsung dimanfaatkan dengan sangat baik. Rans berhasil dipulangkan ke arah lobby. 8 tim tersisa kali ini dengan 32 player yang masih ada. Ya betul, 8 tim tersisa, 8 peneliminasi juga dari Zoom. Kalau gue lihat signifikan daripada Zoom dari segi gameplay, mereka emang benar-benar udah berubah banget, improve banget. Kalau sebelumnya mereka agak sedikit minim untuk point kill, tapi kali ini dengan meta yang udah mereka rubah, strategi yang mereka berubah, sebelumnya tanpa menggunakan Misha, tanpa menggunakan vehicle, kali ini mereka udah menggunakan vehicle dengan kombinasi yang cukup tepat menurut gua. Kali ini udah melumpuhkan sekitar enggaknya itu 2 tim. Yang pertama dari SES Goboba, kedua mangsa keduanya itu Rans Esports, yang mana Rans Esports tadi sebelumnya emang bersikutan dengan SES Goboba. Jadi ibaratnya 2 dendam ini dijadikan satu di tangan Zoom dan didapatkan oleh Zoom, keduanya pun rata begitu aja. Zoom kalau gue lihat emang bener-bener malam ini kayak menunjukin perform terbaik mereka untuk round pertama. BTW juga ini masih round pertama, masih ada sekitar 5 round lagi. Jadi bisa aja mungkin kejutan lagi yang bakal dihadirkan oleh Zoom, atau bahkan dari tim-tim Tusun tadi masih bisa juga memberikan kejutan terbaru. Karena kita nggak tahu gameplay kita ini, game kita game kita ini adalah game Battleground yang mana untuk bertahan terakhir itu masih rendah banget dan nggak kita ketahui sama sekali. Tuh, siapa tahu ada old machine di sini ya, yang nanti panasnya bakalan belakangan. Tapi kita balik lagi, ternyata MBR dan EVOS kali ini lebih memilih untuk bersabar satu sama lain. Bahkan kalau kita lihat posisinya udah semakin menjauh dari MBR yang tadinya dekat banget kan sama EVOS. Tapi mereka coba untuk sedikit menjauh, sayang banget. Ada Void 69 dan oh my god, senjata jahanam langsung connect memulakan seorang Rian tanpa lama-lama. Menjadi informasi yang cukup bagus untuk teman-teman dari MBR, di mana harus ngelakuin rush secepat mungkin karena ini mereka lagi menang secara jumlah. Dan langsung aja masuk ke dalam rumah, ada Kronos yang diaktifkan, respon global bertebaran kemana-mana. Tapi kita juga satu player lagi berhasil didapatkan oleh seorang Haydans dengan senjata mematikan
mendapatkannya. Oh my god, Haydans hari ini bermain dengan sangat cemerlang. Dan M79 yang berhasil menumbangkan player demi player dari Void 69. Namun EVOS Immortal kali ini siap untuk menghancurkan formasi dari MBR. Dimana kita lihat juga ada satu granat pembuka dari seorang Rasha. Tapi masih belum ke arah siapa-siapa. Zek ternyata terlalu depan. Haydans lagi-lagi buat ulah pakai M79-nya. Zek langsung ditumbangkan namun masih bisa untuk diselamatkan. Coba menggunakan wall, tapi dari belakang ternyata Haydans lagi dan lagi. M79-nya berhasil menumbangkan satu player dari EVOS Immortal. Dua player lainnya masih belum dipulangkan dan tinggal sisa dua aja. Namun ternyata EVOS Immortal harus puas posisi ke-7 dengan M79 dari seorang Haydans. Terus-terusan mencari mangsanya. 8 poin kill dari seorang Haydans saja kali ini. Yes, betul. Momen clutch play dari seorang Haydans M79 Explosion memang benar-benar tepat dengan akurasi yang betul-betul cemerlang ketika niatnya datang EVOS untuk meratakan MBR. Tapi nyatanya dibalikin dengan Haydans yang udah tepat banget. Namun di sisi lain kali ini Juli, kita bakal berpindah dengan dua tim yang bakal saling bersikutan juga. Dewa United dengan RRQ kali ini. Dimana Jars dengan kawan-kawan mencoba melakukan satu inisiasi. Gerada sudah terlihat juga. Dengan Bangsia pun tumbang. Di sisi sebelah kiri menyisakan last man standing yang bakal coba untuk terjepit. Range-nya darah benar-benar sekarat dari belakang. Bakal ada pemain lagi daripada RRQ mencoba untuk menghancurkan satu gol depan sana. Ada Dewa United pun pulang di posisi ke-6. Wah, pertarungan sangat cepat ya dari teman-teman RRQ tadi kita lihat juga. Dan kali ini kita beralih lagi di mana Legelot sang kapten kita sudah mulai memantau adanya pergerakan dari seorang Zeus yang sudah langsung saja mulai dilakukan satu inisiasi. Hati-hati Sensei kali ini coba untuk membuka Glozan, akan dihancurkan terlebih dahulu nampaknya glownya, namun dari seorang Zeus tidak bisa berbuat banyak. Langsung saja ditumbangkan begitu saja oleh seorang Rico Boy dengan sangat baik tentunya. Tapi kita lihat teman-teman dari UNB di sini bisa kita bilang mainnya benar-benar aman. Dan kalau kita ngomongin UNB dari tadi kita nggak lihat mereka main, tiba-tiba mereka udah masuk di zona aman aja. Berarti mereka lebih bermain ke arah rotasi yang lebih aman lagi. Tapi kita lihat dari sisi yang lain, ada kendaraan-kendaraan datang. Mulai ternotis ternyata keberadaannya oleh teman-teman dari Eco Bill, di mana Asuna memberikan tapping manja teteh cantik kali ini, tapi masih belum bisa untuk menumbangkan siapapun. Gak masalah, at least ngasih satu peringatan bahwa ini loh gue ada di sini. Yes, dan mereka udah bertahan masuk ke dalam top 5 kali ini. Ini menjadi satu kejutan bagi gua. Dari tim cewek-cewek yang emang bener-bener pengen nunjukin tariknya, nggak mau ketertinggalan daripada tim cowok yang udah banyak banget riset dan udah banyak banget juga improve. Namun kali ini mereka masih bertahan hidup. Tetapi di sisi lain RRQ masih utuh dengan 4 player ya. Dari tadi juga MBR yang sebelumnya udah mengkoleksi 12 peneliminasi halus di ibaratnya di gangbang atau dipartiin oleh musuh juga. Namun di sisi lain Jars seorang predator kali ini dengan senjatanya bakal coba untuk lagi depan. Lukman dari Zoomer terjatuh, Pac-Man pun tumbang kali ini. Dari bawah Ayes mencoba melakukan satu inisiasi dan juga terjatuh. Razor melihat temannya Jars dengan Pac-Man belum juga ditumbangkan, masih terjatuh di depan sana. Akankah masih bisa di-revive? Tetapi Circle bakal menyusup. Echo Brill juga di sisi lain masih bertahan hidup. Rico Beng pun tumbang. Play zone lagi kali ini. Razor menjadi last man standing. Ada Otang di bawah sana yang udah cukup sulit juga ingin bergerak, tetapi NB-nya satu orang terjatuh. Rico Boy memberikan satu distraction juga. Zoom siapa temannya positif. Echo Brill masih bertahan hidup kali ini Juli. Gila, ini sih keren banget. UNB dan juga Echo Brill di sini bakal mencoba untuk mendapatkan buyah mereka pertama untuk pembuka hari ini. Ada granat yang coba dilempar, coba untuk mendelay, namun ternyata sayang banget. Granat balasan yang cukup cantik dari teman UNB, dan ini dia buyah